Ciuman di malam terlarang. Apa jadinya jika cinta datang di waktu yang salah, pada orang yang salah, namun terasa begitu benar? Kadang, yang kita anggap pelarian justru menjadi jurang yang menenggelamkan segalanya. Sebuah ciuman yang harusnya tak terjadi, justru menjadi awal dari akhir. Dan malam itu, mengubah segalanya, selamanya. Halo, Sobat Satu Atap. Di balik rapi dan hangatnya sebuah rumah tangga, siapa sangka ada cerita yang tak pernah diceritakan. Sebuah kisah tentang cinta yang salah arah, dan sebuah malam yang tak seharusnya terjadi. Selamat datang di kisah malam ini, Ciuman di Malam Terlarang. Rumah yang tak lagi hangat. Sudah 6 tahun Rena hidup bersama Raka. Mereka pernah berbagi tawa, air mata, bahkan mimpi-mimpi kecil di teras rumah mungil mereka. Tapi belakangan, rumah itu tak lagi terasa hangat. Raka kini lebih sering sibuk di luar. Pulang lewat tengah malam, membawa aroma parfum asing dan kelelahan yang tak dijelaskan. Saat Rena mencoba mendekat, tubuh Raka kaku. Pelukannya yang dulu menenangkan kini terasa seperti formalitas. Sekadar menyentuh, tapi tak menyentuh hati. Malam-malam Rena sering dihabiskan sendiri, mengenakan lingerie mahal yang dulu membuat mata Raka berbinar. Tapi kini tak ada yang memperhatikan. Ia berdiri di depan cermin, meraba lehernya sendiri, bertanya dalam hati, apa aku sudah tidak cukup menarik? Satu-satunya tempat Rena mencurahkan perasaannya adalah Giselle, sahabat karib sejak kuliah. Giselle selalu tahu kata yang tepat, tahu cara menyentuh bahu Rena dengan lembut, mengusap rambutnya saat Rena menangis. Kadang, tangan Giselle terasa lebih hangat dari pelukan suaminya sendiri. Rena tak sadar, saat ia mulai membuka luka pada Giselle, ia juga membuka celah di hatinya. Sementara Raka, jauh di luar sana, menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Rumah mereka masih berdiri. Tapi cinta, sepertinya sedang pergi tanpa pamit. Tanda yang tak terbaca. Suatu malam, saat Rena sedang membereskan cucian, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Kerah kemeja putih Raka ternoda samar oleh lipstik merah tua. Bukan miliknya. Bukan warna yang pernah ia pakai. Nafasnya tercekat. Tapi ia menepis ketakutan itu. Mungkin cuma bekas pelukan rekan kerja. Bisiknya, mencoba menenangkan logika yang tak percaya. Namun setelah malam itu, semuanya berubah. Raka makin jauh. Sentuhannya dingin. Bahkan saat mereka berbaring satu ranjang. Tubuh mereka dekat, tapi tak pernah bersentuhan. Saat Rena mencoba menggoda, menyusup ke balik selimut hanya dengan kaos tipis, berharap bisa membangkitkan kembali gairah mereka, Raka hanya menoleh sebentar lalu berkata lelah. Malam-malam itu Rena memeluk dirinya sendiri. Hasrat yang dulu tumbuh dalam keintiman mereka kini seperti tanaman layu. Tak tersiram, tak dijamah. Sementara itu, Giselle mulai sering menghilang. Tak ada balasan pesan. Tak ada obrolan larut malam. Rena mulai menyusun potongan-potongan kecil yang tampak tak berhubungan, tapi perlahan membentuk gambar yang menyesakan. Ia menatap ke arah foto pernikahan mereka di dinding. Raka tersenyum begitu tulus di dalam bingkai itu. Tapi sekarang, senyum itu telah hilang. Bersama cinta yang diam-diam pergi membawa kehangatan dari rumah mereka. Rena mulai bertanya dalam hati, bukan lagi, apakah ada orang lain? Tapi, siapa? Dan, sejak kapan? Malam itu terjadi. Malam itu gerimis turun, membasahi kota kecil tempat segalanya akan berubah. Di sebuah hotel sederhana di pinggir kota, Raka duduk gelisah di dalam kamar bernuansa hangat, menatap pintu yang sebentar lagi akan membawanya pada sebuah dosa. Ketukan pelan terdengar. Pintu terbuka. Giselle masuk, mengenakan dress hitam sederhana yang membingkai tubuhnya dengan elegan namun menggoda. Tatapan mereka saling terkunci. Ada ragu, ada ketegangan. Tapi di balik itu, ada rindu yang selama ini mereka pendam dalam diam. Ini salah, bisik Raka. Aku tahu, jawab Giselle pelan,
Tapi langkahnya tak berhenti mendekat. Dalam detik-detik berikutnya, dunia di luar kamar itu menghilang. Hanya ada napas yang mulai memburu, tangan yang tak lagi ragu menjelajah, dan bibir yang akhirnya bertemu dalam ciuman yang telah lama ditahan. Ciuman itu bukan sekadar nafsu, ia penuh luka, pelarian, dan kehausan yang tak pernah terpuaskan di tempat seharusnya. Giselle mendesah lirih saat jari-jarinya menggenggam erat lengan Raka. Tubuh mereka menyatu dalam ritme yang tak pernah mereka rasakan di kehidupan masing-masing. Tidak ada kata cinta, tapi juga tak sepenuhnya kebencian. Hanya hasrat yang akhirnya dibebaskan. Malam itu mereka bukan lagi Raka si suami, atau Giselle si sahabat. Mereka hanyalah dua jiwa yang saling melukai untuk merasa hidup kembali, meski tahu, pagi nanti tak akan pernah sama. Karena sekali garis itu dilanggar, tak ada jalan pulang yang utuh. Hancur dalam sekejap. Rena tahu malam itu berbeda. Intuisinya tak lagi bisa dibungkam. Ia mengikuti mobil Raka dari kejauhan, dengan tangan gemetar menggenggam setir. Mobil itu berhenti di sebuah hotel kecil yang jauh dari pusat kota. Bukan tempat bisnis, tapi tempat sembunyi. Ia menunggu dalam mobil. Hujan menampar kaca seperti ikut marah. Hampir 1 jam, hingga akhirnya pintu hotel terbuka. Dan di bawah lampu temaram, Raka muncul, bersama Giselle. Tubuh Rena membeku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia menyaksikan sendiri tangan suaminya menggenggam pinggang wanita yang paling ia percaya. Mereka tertawa kecil, seperti pasangan baru jatuh cinta. Rena tak bisa mendengar suara mereka, tapi bahasa tubuhnya cukup jelas. Dan saat Raka menyentuh wajah Giselle dengan lembut, lalu mencium bibirnya penuh hasrat di bawah payung kecil, Rena menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia tak hanya melihat pengkhianatan, ia melihat dirinya hancur, tanpa bisa berteriak. Pikirannya melayang ke malam-malam ketika ia berusaha merayu suaminya, menawarkan tubuhnya yang masih bergetar rindu, tapi hanya disambut dengan punggung yang menjauh. Sementara tubuh itu kini diberikan pada orang lain. Begitu hangat, begitu antusias. Rena turun dari mobil. Tidak untuk menghampiri, tapi hanya berdiri di kejauhan. Ia ingin mereka tahu bahwa malam itu, ia melihat bahwa malam itu, cinta yang dulu dibangun dengan janji, telah runtuh hanya karena nafsu yang dibiarkan tumbuh dalam diam. Dan dari balik hujan, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Aku tak akan menangis di sini. Tapi mulai malam ini, aku bukan lagi perempuan yang akan bertahan demi cinta yang telah berkhianat. Setelah semua terbakar, 3 bulan berlalu sejak malam yang memisahkan segalanya. Rena kini tinggal di apartemen kecil di tepi kota, jauh dari rumah yang dulu ia sebut surga. Di sana, ia belajar mencintai dirinya lagi, pelan-pelan, tanpa suami, tanpa sahabat, hanya ia dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ada malam-malam ketika tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena kenangan akan keintiman yang dulu begitu hangat. Ia rindu disentuh, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pilihan. Ia rindu dicintai tanpa dibohongi. Tapi ia tahu, pelukan yang ia dambakan tak boleh lagi berasal dari tangan yang pernah menusuknya dari belakang. Raka sendiri kini hidup dalam keheningan. Rumah yang dulu ramai kini sunyi. Ia mencoba mengulang keintiman dengan Giselle, tapi rasanya hampa. Nafsu tak cukup untuk menggantikan cinta. Bahkan saat tubuh Giselle melingkari pinggangnya dalam malam yang basah, yang ia pikirkan justru Rena, wanita yang ia hancurkan. Suatu malam, Giselle membisikkan, "Apa kau bahagia bersamaku?" Raka tak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, menatap langit-langit kamar, merasa telanjang dalam penyesalan. Rena tak lagi mencari penyesalan mereka. Ia tak butuh air mata Raka atau pelukan palsu dari Giselle. Ia kini berdiri sendiri, kuat dalam luka. Dan ketika suatu pagi sinar matahari menyentuh kulitnya yang telanjang di balik tirai putih apartemen, ia tersenyum tipis, untuk pertama kalinya. Cinta bisa membakar segalanya. Tapi dari abu yang tersisa, Rena belajar untuk hidup kembali. Lebih berani, lebih cantik, dan tak lagi menunggu kehangatan dari orang yang tak layak. Sobat Satu Atap. Kisah Rena, Raka,
Dan Giselle bukan sekadar cerita tentang cinta yang salah arah, tapi tentang bagaimana kepercayaan, ketika dikhianati, bisa menghancurkan lebih dalam daripada sekadar patah hati. Kita diajak melihat bahwa cinta bukan hanya soal gairah dan pelukan hangat di malam hari, tapi soal kesetiaan, kejujuran, dan keberanian untuk tetap memilih satu hati, bahkan ketika godaan datang mengetuk di malam-malam sepi. Mungkin di antara kalian ada yang pernah berada di posisi Rena, tersakiti tapi tetap tegar. Atau mungkin di posisi Raka dan Giselle, yang memilih jalan singkat tanpa memikirkan luka yang ditinggalkan. Apapun itu, satu hal yang pasti, kita semua sedang belajar tentang mencintai, tentang menjaga, dan tentang melepaskan. Semoga kisah ini menjadi cermin, agar kita lebih bijak dalam menjaga hati dan hubungan. Dan untuk kamu yang sedang terluka, semoga segera pulih dan menemukan cinta yang utuh, yang tidak hanya memeluk tubuhmu, tapi juga jiwamu. Jangan lupa untuk selalu jaga satu atap kalian, agar tak runtuh oleh badai yang seharusnya bisa dilewati bersama. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di Satu Atap. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini jika menyentuh hatimu.